Nama aku Muhammad Aldistiandi, biasa dipanggil Aal. Oke, langsung kita mulai aja ya kelasnya, nanti takut kesorean. Baik, kepada A, boleh dimulai kelasnya ya. Oke, izin share screen ya, Kak. Udah kelihatan belum? Udah. Udah di aku. Oke, selamat sore semuanya. Ya, jadi di sini aku sama Fadlan mau ngebahas tentang SPLTV. Sebelum kita lanjut ke materi, kalian tahu nggak sih singkatan dari SPLTV itu apa? Sistem persamaan linear 3 variabel. Iya, benar. Ya, jadi SPLTV adalah sistem linear 3 variabel. Oke. Nah, SPLTV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri dari persamaan linier, di mana dari tiap-tiap persamaan tersebut bervariabel 3, seperti X, Y, dan Z. Nah, karena persamaan itu persamaan linier, jadi derajat tertingginya adalah 1. Derajat tertinggi adalah pangkat, gitu ya maksudnya. Kalau misalkan kuadrat, berarti derajat tertingginya adalah 2. Gitu. Ngerti semua ya untuk pengertiannya mah. Sekarang kita ke bentuk umum dari SPLTV. Bentuk umum dari SPLTV seperti apa yang tadi sesuai dengan pengertiannya, itu ada 3 persamaan. Ya. Yang pertama bentuknya adalah A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. Terus persamaan yang kedua, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Persamaan yang ketiga, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Dengan A, B, atau C, atau D, itu adalah suatu bilangan. Ya, entah itu bilangan positif, bilangan negatif. Jadi, A itu bilangan, B juga bilangan, C juga bilangan. Nah, berbeda dengan persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat itu A-nya itu kan tidak boleh sama dengan 0. Tapi kalau SPLTV, ketika A-nya 0 atau B-nya 0 atau C-nya 0, itu masih bisa diselesaikan dengan ketentuan masih ada 3 persamaan gitu. Jadi misal A-nya 0, berarti kan tinggal BY sama CZ gitu ya. Nah, untuk persamaan yang keduanya, misalkan X dan Z saja, terus persamaan yang ketiganya lengkap nih kayak gini, itu masih bisa diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV, itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah metode substitusi, yang kedua adalah metode eliminasi, kemudian ada metode gabungan atau campuran. Maksud dari gabungan atau campuran itu adalah substitusi dan eliminasi. Kemudian ada metode determinan, dan yang terakhir ada metode Gauss atau metode Gauss-Jordan. Namun untuk metode Gauss dan Gauss-Jordan ini bakal kalian dapetin ketika kalian kuliah nanti, khususnya di jurusan matematika atau di teknik gitu ya. Biasanya di mata kuliah aljabar linier. Itu memakai baris elementer. Jadi itu akan dibahas lebih lanjut di perkuliahan nanti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai bentuk umum dan penyelesaian? Aman ya? Aman, Kak. Oke. Sekarang kita langsung ke contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV dengan menggunakan metode substitusi. Dengan persamaan yang pertama, X min 2Z, min 2Y plus Z sama dengan 6. Persamaan yang kedua, 3X plus Y min 2Z sama dengan 4. Dan persamaan yang ketiga, 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Nah, untuk yang pertama, di sini tidak ada
di sini tidak ada ketentuan untuk menyelesaikan persamaan yang mana dulu gitu ya. Jadi kita bebas untuk menyelesaikan persamaan yang manapun. Nah, karena di sini adalah bentuk yang paling sederhana itu persamaan yang pertama, jadi kita pakai persamaan yang pertama dulu gitu ya. Untuk persamaan yang pertama, X min 2Y plus Z sama dengan 6. Nah, karena ini metodenya substitusi, di sini kita akan mensubstitusikan X ke persamaan linear yang ada di sini, persamaan kedua atau persamaan ketiga. Nah, untuk persamaan yang pertama, kita bisa mencari nilai X dengan cara memindahkan ruas si min 2Y-nya sama Z-nya itu ke ruas kanan gitu ya. Jadi X sama dengan 2Y min Z plus 6. Nah, itu didapatkan dari persamaan yang pertama gitu. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai X ini ke dalam persamaan yang kedua nih. Nah, berarti si X yang ada di sini itu diganti dengan 2Y min Z plus 6 gitu. Jadi 3X plus Y min 2Z sama dengan 4. Ketika kita substitusikan X ke dalam persamaan ini menjadi 3 dikali 2Y min Z plus 6 plus Y min 2Z sama dengan 4. Nah, ini tinggal dikali pelangi aja. 3 kali 2Y berarti 6Y. 3 kali min Z min 3Z. 3 dikali positif 6, 18. Kemudian ditambah Y min 2Z. Nah, kemudian kita operasikan dengan operasi seperti biasa. Yang Y dikumpulkan dengan Y ya. 6Y plus Y, 7Y. Min 3Z, min 2Z, min 5Z. Plus 18. Nah, setelah itu kita memindahkan 18 ke ruas kanan. Jadinya 7Y min 5Z sama dengan 4 min 18. 7Y min 5Z sama dengan min 14. Nah, ini untuk persamaan yang keempat. Maksudnya, persamaan keempat itu bukan persamaan linear 3 variabel ya. Di sini adalah 2 variabel. Gitu. Sampai sini paham atau ada yang bingung? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Selanjutnya, kita substitusikan variabel X juga ke dalam persamaan yang ketiga untuk mendapatkan persamaan linear 2 variabel yang berikutnya biar bisa diselesaikan. Berarti X yang tadi 2Y min Z plus 6 dimasukkan ke persamaan yang ketiga nih. 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Sama kayak tadi, 7 dikali 2Y min Z plus 6 min 6Y min Z sama dengan 10. Berarti kita tinggal kali pelangi. 7 kali 2Y, 14Y, 7 kali min Z, min 7Z, 7 kali 6, plus 42. Kemudian kita kurangi dengan 6Y, min Z sama dengan 10. Gitu. Setelah itu, kita operasikan dengan penjumlahan biasa. 14 min 6 berarti 8, 8Y maksudnya. Kemudian min 7 min Z berarti min 8Z. Kemudian di sini ada 42, pindah ke kanan, jadinya 10 dikurangi min 10 dikurangi 42 gitu ya. Berarti 8Y min 8Z sama dengan min 32. Nah, karena ini bisa dibagi ya, semuanya dibagi dengan 8 nih. Karena yang di sini 8, di sini 8, di sini 32, berarti kita bisa membaginya dengan 8. Berarti Y min Z sama dengan min 4. Nah, ini adalah SPLDV yang kelima. SPLDV yang kelima. Dan itu tadi yang keempat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham ya? Oke. Nah, berarti persamaan keempat dan persamaan kelima itu membentuk suatu SPLDV. Ya, SPLDV-nya terdiri dari Y dan Z. Untuk persamaan yang keempat tadi, 7Y min 5Z sama dengan min 14. Dan untuk persamaan yang terakhir, ini yang kelima adalah Y min Z sama dengan min 4. Nah, kita bisa cari nilai Y-nya, yaitu dengan memindahkan Z ke ruas kanan gitu. Karena di sini min, berarti pindah ke sana jadinya positif. Berarti Y sama dengan Z min 4 gitu. Gampang ya.
setelah itu, kita substitusikan nilai Y tadi ke persamaan nih. Persamaan yang mana? Persamaan yang linear 2 variabel aja, buat mempermudah gitu ya. Berarti 7Y min 5Z sama dengan min 14. Tadi kan nilai Y-nya itu kan Z min 4. Berarti 7 dikali Z dikali min 4. Berarti 7Z min 28 min 5Z sama dengan min 14. 7 dikurangi 5, 2. Sama dengan min 14 ditambah 28. Berarti 2Z sama dengan 14, maka Z-nya sama dengan 7. Nah, kita ketemu Z-nya sama dengan 7. Berarti nilai Z ini disubstitusikan ke yang Y min Z sama dengan min 4 nih. Karena kan di sini tinggal diituin aja ya, dijumlahin aja. Berarti si Z sama dengan 7 dimasukkan ke persamaan Y min Z sama dengan min 4. Gitu. Y min Z sama dengan min 4. Tadi Z-nya 7. Nah, karena di sini min Z berarti min 7. Y min 7 sama dengan min 4. Maka Y sama dengan min 4 plus 7. Maka Y-nya sama dengan 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham, Kak. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, kita kan udah ketemu nih nilai Y-nya sama nilai Z-nya. Nah, kalau misalkan udah ketemu Y sama Z, kita masukkan Y sama Z ini ke salah satu SPLTV nih. Anggaplah persamaan yang pertama gitu ya. Berarti X min 2Y plus Z sama dengan 6 gitu. Berarti nilai Y dan Z-nya dimasukkan ke persamaan yang pertama. X min 2Y plus Z sama dengan 6. X min 2 dikali 3. 3 ini adalah nilai Y. Dan plus 7. 7 ini adalah nilai Z sama dengan 6. Berarti X min 6 plus 7 sama dengan 6. X plus 1 sama dengan 6. Maka X-nya sama dengan 5. Gitu ya. Ini penjumlahan biasa. Min 6 plus 7. Penjumlahan biasa. Gitu ya. Nah, ketemulah X-nya sama dengan 5. Nah, berarti himpunan penyelesaian dari SPLTV ini adalah 5, 3, dan 7. X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan 7. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham. Oke. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah metode eliminasi. Kita langsung ke contoh soal aja ya untuk yang metode kedua. Carilah himpunan penyelesaian dari tiap SPLTV dengan menggunakan eliminasi. Untuk persamaan yang pertama, 2X min Y plus Z sama dengan 6, X min 3Y plus Z sama dengan min 2, X plus 2Y min Z sama dengan 3. Nah, yang pertama nih, karena ini metodenya eliminasi, berarti kita memakai penjumlahan dan pengurangan langsung di persamaannya gitu ya. Nah, yang pertama, kita kurangi persamaan 1 dan persamaan yang kedua untuk bisa menentukan SPLDV. Untuk bisa menentukan SPLDV itu maksudnya yang ini. Nah, berarti 2X min Y plus Z sama dengan 6 dikurangi X min 3Y plus Z sama dengan min 2. Di sini kita akan mengeliminasi Z gitu ya, karena ini Z-nya sama-sama 1, jadi kita eliminasi Z-nya aja. Nah, berarti tinggal kita pakai pengurangan biasa, 2X min X hasilnya X, min Y, min 3Y hasilnya 2. Berarti kan min 1 plus 3 gitu ya, hasilnya 2Y. Z dikurangi Z habis, 6 dikurangi min 2, 8. Berarti hasil dari eliminasi persamaan 1 dan 2 adalah X plus 2Y sama dengan 8. Ini adalah SPLDV-nya. Kemudian yang berikutnya adalah persamaan kedua dan persamaan yang ketiga. Di sini kita juga sama akan mengeliminasi Z karena yang di atas itu Z-nya yang dieliminasi, berarti persamaan berikutnya pun juga harus sama ya. Eliminasi si Z-nya juga. Kalau misalkan eliminasi si X, berarti nanti hasilnya beda. Ya, nanti nggak bisa diselesaikan dengan gampang, nanti ribet malah. Nah, kemudian
yang kedua dan ketiga kita jumlahkan karena di sini Z-nya positif dan di sini Z-nya negatif. Berarti X min 3Y plus Z sama dengan min 2. Ditambah X plus 2Y min Z sama dengan 3. X ditambah X, 2X, min 3 plus 2 min 1, atau min Y gitu ya. Kemudian min 2 plus 3, hasilnya 1. Nah, berarti SPLDV yang kita dapatkan dari eliminasi ini, persamaan linear 3 variabelnya adalah X plus 2Y sama dengan 8, dan 2X min Y sama dengan 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau ngerti Ya. semua? Ngerti ya? BTW suara aku kedengeran nggak? Soalnya lagi hujan. Kedengaran. Beneran, Kak. Beneran, Kak. Oke. Nah. Kemudian, X plus 2Y sama dengan 8, 2X min Y sama dengan 1. Di sini kita juga sama, ya, mengeliminasi mana yang akan kita eliminasi. Nah, di sini koefisien Y-nya sama dengan 2, dan koefisien Y-nya itu sama dengan min 1 untuk persamaan yang kedua. Nah, karena di sini kita akan mengeliminasi Y, berarti kita menyamakan koefisien Y gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengalihkan supaya Y-nya itu jadi 2 itu gimana gitu ya. Nah, karena untuk persamaan yang pertama itu Y-nya udah sama dengan 2Y gitu ya maksudnya. Berarti untuk persamaan yang pertama, kita tidak bisa mengubah ke bentuk yang lain. Berarti tetap X plus 2Y sama dengan 8. Nah, untuk persamaan yang kedua, ini Y-nya itu masih 1 nih koefisiennya. Berarti kita kalikan dengan 2 gitu ya. Nah, ketika kita kalikan dengan 2, ya berarti ini dikalikan semua. 2X-nya juga dikali 2, min Y-nya juga dikali 2, satunya juga dikali 2 gitu. Jadi nggak boleh cuma ngaliin si Y-nya doang, nanti hasilnya salah gitu kan. Berarti untuk persamaan yang kedua, 2X min Y sama dengan 1 dikali 2, hasilnya adalah 4X min 2Y sama dengan 2 gitu. Nah, setelah itu kita eliminasi Y-nya. Berarti 2Y plus min 2Y, berarti kan hilang ya. Y-nya hilang, berarti sisa X plus 4X, berarti 5X. 8 ditambah 2, 10. 5X sama dengan 10, maka X-nya sama dengan 2. Gitu. Sampai sini ngerti? Kak. Ngerti ya? Oke. Kemudian, kita akan mengeliminasi si X-nya. Karena tadi kan udah mencari nilai X ya, berarti kita mengeliminasi si X-nya. Karena di sini namanya juga metode eliminasi gitu ya. Nah, berarti X plus 2Y sama dengan 8. Koefisien X-nya kan 1. Di sini koefisien X-nya 2 nih untuk persamaan yang kedua. Berarti sama nih kayak yang tadi. Tapi di sini kita mengalihkan dengan 2 untuk persamaan yang pertama. X plus 2Y sama dengan 8 itu dikali 2 semua. Berarti hasilnya 2X plus 4Y sama dengan 16 gitu. Terus 2X min Y sama dengan 1 itu dikali 1 ya, karena X-nya udah 2 koefisiennya. Berarti 2X min Y sama dengan 1. Nah, sama 4Y dikurangi min Y, berarti 4Y plus Y ya, jadinya 5Y. Terus 16 dikurangi 1, hasilnya 15. Maka 5Y sama dengan 15, Y-nya sama dengan 3. Gitu. Ngerti ya semuanya? Sama kayak yang tadi. Oke. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai Z nih, kita baru mensubstitusikan nilai X dan Y itu tadi ke dalam SPLTP-nya. Misal ke persamaan yang pertama nih, 2X min Y plus Z sama dengan 6. Berarti nilai Y dan Z-nya kita masukkan ke sini semua. Berarti X-nya tadi kan 2 ya, Y-nya 3 gitu ya. 2X min Y sama 2X min Y plus Z sama dengan 6. Berarti 2 dikali 2, Y-nya itu tadi 3, karena di sini min berarti mengikuti min 3 gitu ya, plus Z sama dengan 6. 2 kali 2, 4, min 3, 4 min 3 berarti 1, 1 plus Z sama dengan 6,
maka Z sama dengan 6 min 1, dan Z-nya adalah 5. Berarti himpunan penyelesaian dari SPLTV tadi adalah X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 5. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Paham. Oke. Paham, Kak. Nah, kemudian dalam SPLTV ini, kalau misalkan kalian nggak yakin nih sama himpunan penyelesaiannya ya, misal, aduh masa ya sih 23 sama 5 gitu ya, kira-kira ini bener nggak ya gitu kan. Kita bisa membuktikannya nih, si X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 5, kita substitusikan nih ke dalam persamaannya. Kira-kira sama dengan 6 nggak sih gitu. Itu kalau misalkan kalian nggak yakin gitu. Nah, biasanya nanti kalau di perkuliahan disuruh buktiin kira-kira nilai X-nya benar nggak sih 2, nilai Y-nya benar nggak sih 3, gitu. Nah, terus soal berikutnya, nomor 3 ya berarti. Tentukan himpunan penyelesaian berikut dengan metode campuran. Nah, metode campuran berarti kita bisa pakai 2 nih. Ada metode eliminasi sama substitusi gitu ya. Nah, dari langkah-langkah yang sebelumnya, yang eliminasi, di situ kan kita benar-benar memakai eliminasi gitu ya. Benar-benar kayak dari SPLDV-nya juga sama-sama dieliminasi gitu ya. Cuman di terakhirnya mah iya, pasti dimasukkan untuk mencari nilai Z-nya gitu. Nah, yang pertama nih, metode eliminasi. Kita memakai metode eliminasi. Di sini persamaannya adalah X min Y plus 2Z sama dengan 4, 2X plus 2Y min Z sama dengan 2, 3X plus Y sama dengan 2Z, 3X plus Y plus 2Z sama dengan 8. Nah, koefisien dari masing-masing Y di sini adalah min 1 untuk persamaan pertama, 2 untuk persamaan kedua, dan 1 untuk persamaan yang ketiga. Nah, maka di sini kita kalikan nih untuk bisa menyamakan koefisien Y-nya. Koefisien Y-nya disamakan menjadi 2 semua. Kayak yang tadi nih, gimana caranya biar Y-nya sama dengan 2? Berarti dikalikan 2 gitu ya, untuk persamaan yang pertama dan untuk persamaan yang ketiga. Untuk persamaan yang kedua, nggak usah dikali karena nilai koefisien Y-nya itu sudah 2. Berarti X min Y plus 2Z sama dengan 4 dikali 2, jadinya 2X min 2Y plus 4Z sama dengan 8. Kemudian untuk persamaan yang kedua tetap 2X plus 2Y min Z sama dengan 2. Terus persamaan yang ketiga, 3X plus Y plus 2Z sama dengan 8. Ketika dikali 2 hasilnya adalah 6X plus 2Y plus 4Z sama dengan 16. Sampai sini ngerti semua kan? Ngerti, Kak. Oke. Nah, habis itu kita eliminasi nih persamaan pertama sama persamaan yang kedua untuk mencari SPLDV-nya. Ya. Berarti 2X min 2Y plus 4Z sama dengan 8, 2X plus 2Y min Z sama dengan 2. Kita tambah nih karena di sini koefisien Y-nya itu min 2 dan di sini koefisien Y-nya adalah plus 2. Nah, 2 ditambah 2 hasilnya 4X, kemudian 4Z plus min 3Z hasilnya 3Z, 8 ditambah 2 hasilnya 10. 4X plus 3Z sama dengan 10. Ini adalah persamaan yang keempat gitu ya. Persamaan yang keempat hasil dari eliminasi persamaan pertama dan kedua. Kemudian dari persamaan kedua dan ketiga kita eliminasi lagi. 2X plus 2Y min Z sama dengan 2. 6X plus 2Y plus 4Z sama dengan 16. Di sini kita juga sama ya, harus menghilangkan Y-nya. Karena di atas yang dihilangin Y, berarti yang di bawah juga sama. Y yang dihilangin gitu. Di sini karena positif semua, berarti kita kurangin aja. 2 dikurangi 6, min 4X. 2Y dikurang 2Y 0, min Z, min 4Z, berarti min 5Z, 2 min 16, min 14. Nah, kemudian karena ini bentuknya nggak cantik gitu ya,
nggak ganteng. Min 4X min 5Z sama dengan min 14. Berarti kita kaliin negatif 1 aja, biar hasilnya positif. Ketika kita kalikan negatif 1, berarti hasilnya 4X plus 5Z sama dengan 14. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Paham, Kak. Oke. Berarti SPLDV yang kita peroleh itu ada 4X plus 3Z sama dengan 10, dan 4X plus 5Z sama dengan 14. Gitu. Nah, berikutnya, kita memakai metode substitusi. Nah, yang pertama nih, SPLDV yang pertama nih, kita bisa mencari nilai X-nya dengan memindah ruaskan gitu ya. Maksudnya itu di sini 4X gitu ya, bukan nilai X. 4X sama dengan 10 min 3Z. Nah, 4X sama dengan 10 min 3Z ini kita substitusikan ke persamaan Y yang kedua di SPL DV-nya. Berarti 4X plus 5Z sama dengan 14. Nah, 4X di sini itu kan tadi sama dengan 10 min 3Z gitu ya. Berarti 4X yang di sini diganti 10 min 3Z gitu. Plus 5Z sama dengan 14. Nah, 10 min 3Z ini sama penjumlahan biasa. 10 min 3Z ditambah 5Z berarti 2Z sama dengan 14. Berarti 2Z sama dengan 14 min 10, maka 2Z sama dengan 4, sehingga Z-nya sama dengan 2. Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Oke. Nah, kemudian substitusikan nilai Z sama dengan 2 ke dalam salah satu SPLDV gitu. Misalnya persamaan 4X plus 3Z sama dengan 10. Berarti nilai Z-nya diganti 2 gitu ya. 4X plus 3 dikali 2 sama dengan 10. 4X plus 6 sama dengan 10, maka 4X sama dengan 4. Ya, 6-nya pindah ke sini jadinya min. Maka X-nya sama dengan 1. Karena 4 dibagi 4 gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai Y, kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 1 dan Z sama dengan 2 ke dalam salah satu SPLTV. Nah, ingat kalau misalkan di yang terakhir, tapi memang nggak semuanya sih ya, nggak semuanya harus ke SPLTV yang pertama. Nggak semuanya harus ke SPLTV gitu maksudku. Jadi, kalau misalkan nanti bentuknya kayak gimana ya? Kayak misal bentuknya itu cuma 2 variabel dan itu bisa, ya udah gaskan aja gitu. Untuk mempermudah gitu biasanya gitu ya. Nah, terus kita substitusikan nilai X sama dengan 1 dan Z sama dengan 2 ke dalam SPLTV. Nah, SPLTV di sini X min Y plus 2Z sama dengan 4. X-nya sama dengan 1, kita mencari Y, dan Z-nya sama dengan 2, berarti 2 dikali 2 gitu ya. 1 min Y, 2 kali 2, 4, berarti 1 min Y plus 4 sama dengan 4. 1 ditambah 4, 5. 5 min Y sama dengan 4, maka Y sama dengan 5 dikurangi 4, Y-nya sama dengan 1. Jadi, penyelesaian dari SPLTV di sini adalah X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 2. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak. Oke. Jadi X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 2. Oke. Nah, berikutnya adalah determinan. Di sini akan dijelasin sama Kak Fadlan. Monggo buat Kak Fadlan. Silahkan. Oke, jadi sekarang giliranku ya bahas yang determinan. Sebenarnya kalau menurutku tuh cara determinan ini jarang dipakai. Cuma nice to know aja bagi kalian gitu. Kayak, wah ternyata ada cara lain juga selain eliminasi dan substitusi. Oke, bisa dilanjut. Gimana nih? Nah,
Nah, determinan ini teori aja sih ya. Determinan namanya itu ada disebut juga metode Cramer. Determinan ini adalah suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar. Jadi kita tuh di sini tuh pakai konsep matriks buat menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini. Determinan dapat pula digunakan untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel maupun 3 variabel. Jadi mau 2 variabel atau 3 variabel kita bisa pakai determinan. Tapi karena kita sekarang materinya tentang 3 variabel, jadi kita untuk yang 3 variabel ini determinannya. Nah, konsepnya itu kan ada konsep dasarnya ini ini A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Bentar. Nah, oke, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Mana Al ini? Boleh dilanjut Al. Nah, jadi bersamaan itu bisa kita ubah ke bentuk berikut. Sebentar, Al, boleh aku aja nggak ya share screen-nya? Kenapa, Fat? Aku aja yang share screen, boleh nggak? Iya, kamu aja deh. Iya. Oke, aku stop ya. Oke, bentar ya, aku coba aku yang share screen. Gimana teman-teman, apa udah kelihatan? Udah, Kak. Ya, Kak, udah. Suara aku jelas juga kan? Agak bergema deh, Kak, di aku. Agak bergema ya? Iya. Tapi masih kedengaran nggak? Masih. Masih sih, Kak, masih. Oke, soalnya agak bergema. Nah, jadi kita lanjut. Persamaan di atas kita... Bentar. Nah, persamaan di atas kita ubah menjadi A titik X sama dengan B untuk persamaan 1. Dengan A-nya ini A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. X-nya dia ada X, Y, Z, dan B-nya ada D1, D2, D3. Kalian bisa lihat aja dulu, nanti kita implementasikan ke soal biar mungkin lebih kebayang gimana penyelesaiannya. Nanti bentuk matriksnya jadi kayak gini nih. A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Ini X, Y, Z sama dengan D1, D2, D3. Oke. Nah, langkah kedua, jadi pertama tuh kita tentukan nilai matriks dari ada matriks A atau matriks D ini, ada untuk determinan X, ada untuk determinan Y, dan ada untuk determinan Z. Nah, mungkin kira-kira kayak gini bentuknya. Cara cari determinan untuk matriks yang 3 kali 3 ini, kita kali silang gini ya berarti. Ini dikali, kayak A1 kali B2 kali C3, lalu ditambah diagonal selanjutnya, B1 kali C2 kali A3, dan ditambah diagonal selanjutnya, C1, A2, B3. Ini untuk diagonal yang turun itu ditambah, lalu selanjutnya, diagonal yang naik itu dikurang. A3, B2, C1, B3, C2, A1, C3, A2, B1. Nah, ini untuk determinan D. Oke, aku lanjut. Selanjutnya, untuk yang determinan X, berarti si yang di sini nih, A1, B1, B2, A1, B1, C1, kita ganti dengan nilai si D. D1, D2, D3. Baru kita kaliin seperti biasa. Nanti kita dapat determinan X. Selanjutnya juga untuk determinan si Y, yang kedua ini, di kolom kedua ini, kita ganti dengan si D1, D2, D3. Lalu kita kali biasa, kayak cari determinan matriks 3 kali 3 biasa, dan begitu pun si yang DZ. Ganti untuk kolom yang ketiga ini jadi D1, D2, D3. Mungkin agak ribet, tapi karena kita langsung coba aja ke soalnya. Nah, kita kan pertama kan cari determinan D dulu, baru cari determinan masing-masing dari X, Y, Z. Nanti itu baru dapat determinannya doang. Sedangkan untuk cari nilai X, Y, dan Z-nya, kita pakai rumus ini. X itu berarti determinan X per D, begitu pun Y. Determinan Y per D, begitu pun Z. Determinan Z per D.
Oke, sampai sini gimana? Ada yang bingung nggak? Paham, Kak. Paham. Nah, jadi coba kita lanjut ya. Nah, di sini kan ada 2X tambah Y tambah Z sama dengan 12. D1 tuh yang mana? Bentar ya. D1 tuh yang mana? Yang ini. Sorry. D1 berarti yang ini. Yang ada di hasil 12, 3, 11. Lanjut. Nah, pertama kita ubah dulu SPLTP-nya ke bentuk matriks. Bentar ya, sorry. Masih kelihatan kan PowerPoint-nya? Masih, Kak. Ya. Jadi, pertama mengubah SPLTP ke bentuk matriks. Pertama, kita ubah dulu sistem persamaannya ke dalam bentuk matriks. Ini 2, 1, 1, yang berarti di persamaan pertama tuh bentuknya 2X tambah Y ditambah Z sama dengan 12. Itu untuk persamaan pertama kan. Persamaan kedua kita punya X tambah 2Y min Z sama dengan 3. Dan persamaan ketiga kita punya 3X min Y tambah Z sama dengan 11. Nah, kayak gitu. Bentar lagi. Oke, selanjutnya. Sini kita kali silang. Pertama kita punya matriks ini. Matriksnya kita buat jadi kayak gini. Si 2 ini dari mana? Dari yang ini. Jadi kan kita punya matriksnya gini nih. 2, 1, 1, 1, 2, min 1, 3, min 1, 1. Nah, kita buat lagi matriks baru buat dikali nanti yang punya kolom sini. Yang ini dan yang ini. Kita copy lagi. Makanya jadi ada 2, 1, 3, dan 1, 2, min 1. Selanjutnya kita kali silang. Untuk kali silang yang ke bawah itu ditambah, kali silang yang ke atas itu dikurang. Pertama, disilang ke bawah yang ini. Berarti 2 kali 2 kali 1. Yang ini. Lalu ditambah 1 kali min 1 kali 3. Yang ini. Dan selanjutnya dikali lagi 1 kali 1 kali min 1. Yang ini. Selanjutnya dikurang. Dikurang ini kenapa jadi ditambah? Karena sebenarnya bentuknya itu jadi dikurang 3 kali 2 kali 1 dikurang lagi min 1 min 1 2 dikurang lagi 1 dan 1. Nah, ini kan sama-sama min kan? Jadi bisa kita keluarin minnya. Makanya bentuknya jadi kayak gini. Di min 3 kali 2 kali 1 ditambah min 1 kali min 1 kali 2 jadi ditambah 1 kali 1 kali 1. Lanjut kita operasi bilangan biasa. 2 kali 2 kali 1 itu hasilnya 4. 1 kali min 1 kali 3 hasilnya min 3. 1 kali 1 kali min 1 hasilnya min 1. Lanjut untuk yang sisi selanjutnya. 3 kali 2 kali 1 itu 6. Min 1 kali min 1 kali 2 hasilnya adalah plus 2. Dan 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Nah, selanjutnya udah kita jumlahin biasa. 4 kurang 3 hasilnya 1. Dikurang 1 jadi 0. 6 tambah 2 hasilnya 8 tambah 1 9. Jangan lupa minnya. Jadi 0 dikurang 9. Nah, kita dapat determinan ini adalah min 9. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi kalau nggak ada, aku lanjut aja ya. Paham, oke deh. Nah, tadi kan kita baru dapat determinan D doang. Nah, sekarang kita cari determinan X-nya. Sesuai yang aku bilang, yang kolom pertama ini diganti dengan hasil si yang D1, D2, D3 itu. Makanya jadi 12, 3, 11. Lalu kita kali biasa. Kali silang kayak gini. Nah, begitupun yang kali ke bawahnya.
Udah, langsung aja kita kali. Determinan X berarti 12 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali min 1 kali 11 ditambah lagi 1 kali 3 kali min 1. Nah, selanjutnya dikurang untuk yang diagonal naik min 1. Nah, dikurang 11 kali 2 kali 1 ditambah min 1 kali min 1 kali 12 jadi ditambah lagi 1 kali 3 kali 1. 12 kali 2 itu 24 kali 1 hasilnya 24. 1 kali min 1 itu min 11 kali 11 1 kali min 1 maksudku min 1 dikali 11 hasilnya min 11 dan 1 kali 3 dikali min 1 hasilnya min 3. Lanjut dikurang, jangan lupa dikurangnya. 11 kali 2 22 dikali 1 22 tetap min 1 kali min 1 jadi plus 1 dikali 12 jadi 12 dan yang terakhir 1 kali 3 kali 1 3. Nah, berarti kita dapat di sini 24 kurang 11 itu adalah 13 dikurang 3. Berarti 10 kan. Selanjutnya 22 tambah 12 itu hasilnya 34. 34 maksudku tambah 3, 37. Jangan lupa dikurangnya. Berarti 10 kurang 37. Hasilnya adalah min 27. Nah, begitu pun si determinan Y. Kita ganti yang kolom kedua ini. Jadi nilai dari yang D1, D2, D3. Sama kayak ini. Baru kita kali silang. Nah, kita coba kasih silang satu-satu. Berarti untuk yang diagonal turun ada 2 kali 3 kali 1. Lalu ditambah 12 kali min 1 kali 3. Dan ditambah 1 kali 1 kali 11. Begitupun untuk yang diagonal naik. 3 kali 3 kali 1. 11 kali min 1 kali 2. Dan 1 kali 1 kali 12. Nah, kita coba hitung perkaliannya. 2 kali 3 itu adalah 6, kali 1 tetap 6. 12 kali min 1 itu min 12, kali 3 jadi min 36. Ditambah 1 kali 1, 1 dikali 11, jadi 11. Lalu dikurang, 3 kali 3 adalah 9, dikali 1 tetap 9. 11 kali min 1 min 11, kali 2 min 22. Lalu 1 kali 1, 1 dikali 12, 12. Nah, ya udah kita tinggal tambah biasa aja. 6 kurang 36, min 30, ditambah 11. Berarti jadi min 19. Dikurang, jangan pernah lupa dikurang ini. 9 kurang 22 itu adalah min 11, tambah 12. Sorry. 9 kurang 22 itu adalah min 11 harusnya. Min 11 tambah 12, ini harusnya plus 1. 19, min 19, sorry. 22 kurang 9. Benar kan? 11. Min 11. Min 11 tambah 12, 1. Oh, jadi ini ada kesalahan, sorry. Jadi ini tetap min 19. Yang ini min 11 tambah 12, dikurang. Ini 1 di sini. Jadi min 19 kurang 1. Min 20. Nah, ya, ada sedikit kesalahan. Oke, kita lanjut. Untuk determinan Z, berarti kolom ketiganya kita ganti jadi si 12, 3, dan 11. 2 kali 2 kali 11 itu hasilnya 44. 1 kali 3 kali 3, 9. 12 kali 1 kali min 1, min 12. Nah, lanjut untuk yang diagonal naik. 3 kali 2 kali 12. 3 kali 2, 6. Kali 12, 72. Min 1 kali 3, min 3. Kali 2, min 6. Selanjutnya 11 kali 1, 11 kali 1, 11. Yaudah kita tambah biasa. 44 tambah 9, 53, dikurang 12. Nah, berarti 41. Dikurang 72 kurang 6, 66. Ditambah 11, hasilnya 77. Nah, berarti jadinya 41 kurang 77. Hasilnya adalah min 36. Nah, kita udah dapat nih determinan X, determinan Y, determinan Z, dan juga untuk determinan secara keseluruhannya, generalnya. Ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya? Aku paham, Kak. Oke. Nah, bentar, tadi ada kesalahan di ini.
Ini harusnya tadi kan determinannya min 20 kan. Bener kok, Fat. Itu min 18. Min 18? 9 kurangi 22. 9 kurang 22 berapa? Min 11 kan? Min 13. Oh ya Allah. Remet matematikaku. Sorry. 9 kurang 22 itu min 13 tambah 12. Iya benar min 1. 9 min 19 min 1. Jadi min 18. Oke, sorry ya. Lanjut. Ini ternyata benar. Nah, untuk determinan X, jadi kita dapatnya min 27 dibagi determinan min 9. Jadi jawabannya adalah 3. Determinan Y min 18 dibagi min 9 jadi 2. Dan determinan Z dibagi D min 36 per min 9 sama dengan 4. Nah, berarti kita jadi langsung dapat nih untuk variabel untuk nilai X, Y, dan Z-nya adalah 3, 2, dan 4. Nah, kira-kira kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau menurutku sih cara ini agak lama untuk kalian mengerjain ujian. Jadi mungkin bisa pakai cara campuran menurutku yang paling cepat. Jadi pertama kalian bisa eliminasi dulu, lalu habis itu coba disubstitusi. Ini untuk sekadar biar tahu aja. Jadi gimana, aman kan? Aman, Kak. Oke, mantap. Lanjut. Nah, ini aku punya soal latihan, bisa kita kerjain bareng-bareng. Nah, jadi kita punya nih himpunan penyelesaian dari SPLTP yang pertama 3 per X, min 2 per Y, min 4 per Z, sama dengan min 3. Nah, ini X, Y, Z-nya dalam bentuk pecahan ya, dan X, Y, Z-nya dalam penyebut. Nah, ini model soal yang baru menurutku. Coba langsung kita kerjain aja dari nomor 1. Jadi kita punya nomor 1 ya, 3 per X dikurang 2 per Y ditambah 4 per Z. Sorry. Dikurang 4 per Z sama dengan 3. Terus selanjutnya ada 2 per X ditambah 1 per Y. Aku usahain soalnya dulu ya. Min 4 Z sama dengan 1. Dan terakhir, oke. 1 per X tambah 1 per Y tambah 1 per Z sama dengan 1. Nah, ini kita punya 3 persamaan nih. Ada 3 per X min 2 per Y min 4 per Z sama dengan min 3. 2 per X tambah 1 per Y min 4 per Z sama dengan min 1. 1 per X tambah 1 per Y tambah 1 per Z sama dengan 3. Nah, kalau kayak gini, caranya adalah kita ibaratin dulu. Kita ibaratkan. Ibaratkan untuk 1 per X, kita buat variabel baru. Sama dengan A, 1 per Y, sama dengan B, dan 1 per Z, sama dengan C. Kayak gitu. Kita buat ketetapan kayak gini. Selanjutnya, jadi ini bisa kita ganti sehingga bentuknya itu variabelnya ada di atas gitu. Nah, pertama 3 per X itu kan jadinya 3 kali 1 per X. Kalau 2 per Y jadinya 2 dikali 1 per Y. Dan kalau misalnya si min 4 per Z, 4 kali 1 per Z. Sama dengan min 3. Nah, begitu pun yang ini. 2 dikali 1 per X ditambah 1 dikali 1 per Y dikurang 4 kali 1 per Z. Sama dengan min 1. Begitu pun persamaan selanjutnya. 1 dikali 1 per X ditambah 1 dikali 1 per Y ditambah 1 dikali 1 per Z. Hasilnya 3. Nah, kalau udah kayak gini, si nilai 1 per X, 1 per Y, 1 per Z-nya bisa kita ubah jadi A, variabel A, B, dan C. Jadinya 3A dikurang 2B dikurang 4C sama dengan min 3. Ada 2A ditambah B kurang 4C sama dengan min 1. Dan ada A ditambah B
tambah C sama dengan 3. Nah, kita ketemu nih persamaan SPLTV baru, bentuknya kayak gini. Nah, kalau dari sini kan bisa kita selesain. Boleh pakai cara eliminasi ataupun substitusi. Untuk cara tercepatnya, kan biasanya suka pada nanya nih, cara tercepatnya gimana, Pak? Nah, kalau kayak gitu ya, menurutku, cara tercepat itu cara yang paling kalian kuasai apa? Kalau kalian maunya eliminasi, kalian paling jagonya eliminasi, pakai cara eliminasi. Kalian paling jagonya substitusi, pakai cara substitusi. Nah, kalau di sini, bisa kita lihat nih, ini ada min 4C, ada min 4C. Ini bisa kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Aku buat di sini. Jadi 3A min 2B min 4C sama dengan min 3. Lalu 2A ditambah B min 4C sama dengan min 1. Bisa kita eliminasi kan karena variabel C-nya sama. Berarti untuk tahap pertama kita hilangkan variabel C sehingga sisa cuma variabel A dan B. Ini bisa kita kurang. 3A dikurang 2A jadi A, min 2B dikurang B jadi min 3B. Min 3, min 1 jadi min 2. Ini kita dapat ibaratnya persamaan 4. Selanjutnya, pertama kan kita eliminasi si 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita eliminasi si 1 dan 3. Karena kita mau eliminasi si C, berarti variabel C ini kita samain. Berarti yang persamaan 3 ini kita kali 4 semuanya. Kita tulis dulu ya, 3A min 2B min 4C sama dengan min 3. 4A tambah 4B tambah 4C sama dengan 12. Nah, karena kita mau hilangin si C, ini min 4C tambah 4C berarti 0. Berarti kita tambah 7A ditambah 4B di min 2B ditambah 4B 2B. Ini habis kan? Min 3 tambah 12 adalah 9. Ini persamaan 5. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 4 dan 5 lagi. Ini kan kalau terserah kalian mau eliminasi A atau B dulu. Kalau aku, karena A ini variabelnya 1, berarti kita bisa langsung kali ini tuh kali 7 untuk ngilangin si A-nya. Jadi kan cuma si persamaan 4 aja yang dikali. Persamaan 5-nya udah tetap. Jadi persamaan 4 aku kali 7. 7A min 21B sama dengan min 14. Nah, ini kan 7A dan 7A, jadi kita kurang. Aku di sini, taruh di sini ya. Jadi 7A dikurang 7A adalah 0, 2B dikurang 21B adalah 23B, dan 9 dikurang 14 itu adalah 23. Jadi kita dapat nih, B-nya adalah 1. Kotakin biar hilang. Nah, udah dapat kayak gini, langsung kita substitusin aja ke yang SPLDP aja langsung. Karena kan dia udah sisa 2 variabel doang. Nah, ini B-nya sama dengan 1. Aku coba masukin ke persamaan 4. Berarti A dikurang 3 dikali 1 sama dengan min 2. A dikurang 3 sama dengan min 2. Min 3 ini pindah luas. Jadi plus 3. 3 kurang 2. A sama dengan 1. Ketemunya A, ketemunya B. Terserah mau kalian masukin ke mana. Kalau aku, biar gampang masukin ke persamaan 3 ini. Karena dia bentuknya udah A tambah B tambah C sama dengan 3. Langsung aja kita masukin. Berarti 1 ditambah 1 ditambah C sama dengan 3. C-nya sama dengan 2. Aduh, nyempil. Sini deh. C-nya berarti sama dengan 1 tambah 1, 2. Pindah luas ke sini, 3 kurang 2. Jadi C-nya sama dengan 1. Nah, berarti ketemu penyelesaian dari soal ini adalah A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya 1. Seperti itu. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanya? Kan mau nanya deh, Kak. Ya, hilang. Gimana nih? Mau nanya. Boleh diulang nggak yang mana tadi itu? Aduh, tulisannya hilang lagi. Yang mana tadi? Aduh, yang mana tadi yang 21B apa? Aduh, kurang ngerti juga. Belum sebut SS juga. Ya, bisa tolong sebutin aja yang mananya. Soalnya ini dari tulisan, guys, sorry. Aku tulisnya, jadi jawabannya adalah gimana tadi jadi nanya?
Bingung juga nggak ada tulisannya. Tapi ada satu lagi pertanyaannya. Kalau misalkan tadi kan kakak eliminasinya tuh dari yang persamaan 1 sama persamaan 2. Habis itu yang kedua kakak eliminasi lagi di persamaan 1 sama persamaan 3. Kalau misalkan yang di kedua aku mau eliminasi persamaan 2 sama 3, boleh nggak kak? Boleh. Jadi kalian. Terserah. Ya, mau 1, 2, 1, 3, 2, 3. Itu terserah kalian. Yang penting kalian konsisten gitu. Kalian mau eliminasi siapa? Si A dulu, atau si X dulu, si Y dulu, atau Z dulu. Gitu. Pokoknya kalau di dua-duanya eliminasi tuh harus variabelnya sama gitu ya kak? Iya, kalau tadi kan udah dibilang sama Al tadi kan. Jadi kalau misalnya nih, kalian ini mau eliminasi 1, 2. Kalian mau sini deh. Ya bentuknya udah apa namanya yang umum. Misalnya eliminasi 1 dan 2 nih. Tapi eliminasinya si Z gitu. Terus kalau untuk 1 dan 3 kalian eliminasi si X. Berarti kan untuk eliminasi 1, 2 kalian ketemu variabelnya X sama Y. Sedangkan eliminasi 1, 3 karena kalian eliminasinya X ketemunya Y dan Z. Kalau gini kan nanti ribet lagi gitu. Oke, ngerti kak. Makasih kak. Oke. Nah selanjutnya kita lanjut ke nomor 2 ya. Oke, aku coba tulis dulu soalnya. Pertama, nah nomor 2 X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4. Nah 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3. Oke. Nah 3X tambah Y tambah 3Z sama dengan 7. Nah kalau kayak gini, misalnya ini tadi kan aku eliminasinya, ini kalian boleh pakai cara eliminasi atau substitusi. Nah kalau aku mau pakai cara eliminasi aja, karena di sini udah kelihatan, ini ada Z doang, ini ada Z doang. Jadi bisa langsung cepet gitu ya eliminasinya. Berarti perjanjiannya pertama kita eliminasi si Z dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah berarti kan aku tulis lagi X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4. 2X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 5. Karena aku eliminasi Z, berarti aku kurang persamaannya ya. X dikurang 2X jadi min X, 2Y dikurang 2Y jadi 0, Z dikurang Z jadi 0. Dan ternyata dari soal ini, udah bisa langsung dapat nih. 4 kurang 5 min 1. Langsung dapat DX sama dengan 1. Ini aku kali min 1 ya. Nah, kotakin biar gak hilang. Lanjut. Karena kita udah dapat X-nya 1, coba kita masukin kemana kira-kira ya? Nggak bisa. Berarti kita harus eliminasi lagi. Misalnya kita tadi eliminasi Z. Berarti kita eliminasi si dari 2 dan 3 eliminasi si Y. Berarti kan ada 2X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 5. 3X tambah Y tambah 3Z sama dengan 7. Nah, kalau eliminasi Y berarti variabelnya harus sama kan? Jadi langsung aja. Langsung aja. Jadi ini dikali 2, ini dikali 1. Hasilnya jadi 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 5. Ini 6X tambah 2Y ditambah 6Z. 7 kali 2, 14. Ini semuanya kali 2 ya. 3X kali 2, Y kali 2, 3Z kali 2, 7 kali 2. Hasilnya ini. Nah ini 2 ini udah ada nih. Jadi bisa kita coret. Kita kurang berarti kan. Karena apa namanya tanda operasinya sama. Plus. Jadi kita kurang biar hilang. 2Y dikurang 2Y 0. 2X min 6X min 4X. Z min 6Z min 5Z. 5 min 14 min 9. Kita udah dapat nih tadi. X-nya sama dengan 1. Kita masukin 4 kali 1 dikurang 5Z sama dengan min 9. Berarti min 4 min 5Z sama dengan min 9. Kita pindah ruas. Min 4 tambah 9 sama dengan 5Z. 5 sama dengan 5Z. Z-nya sama dengan 1. Dia dapat Z-nya, dia dapat X-nya.
kita masukin aja, terserah kalian mau pilih persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nanti hasilnya bakalan tetap sama kalau jawaban nilai X, Y, Z kalian benar. Tapi kalau misalnya ternyata jawabannya berbeda, kayak X-nya 1, Z-nya 1, kalian masukin ke persamaan 1 nih. Ternyata nilai yang kalian dapat tuh beda-beda nanti. Persamaan 1 dapat Y-nya itu misalnya 5, persamaan 2 dapat Y-nya 3. Berarti jawaban kalian salah X, Y, Z-nya. Aku coba ya, X, Z-nya masukin ke persamaan 1. Berarti X-nya aku ganti jadi 1, 1 ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 4. 1 tambah 1, 2, ditambah 2Y sama dengan 4. 2 ini pindah luas, 2Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 2. Y sama dengan, bentar. 1 tambah 1, 2. Oh iya, 2, ini 4 kurang 2 ya, sorry. Berarti Y sama dengan 1. Nah, kalau kita masukin ke persamaan 1, jawabannya 1 kan. Coba masukin persamaan 2. X, Z-nya tadi 1. Berarti ini jadi 2 dikali 1 ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 5. Berarti 2 tambah 1, 3 ditambah 2Y sama dengan 5. 2Y sama dengan 2. Y-nya sama dengan 1. Nah, kalau dicoba ketiga bisa dicoba sendiri, nanti dapat juga Y-nya sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah X-nya 1, Z-nya 1, Y-nya 1. Ya, kira-kira segitu. Ada yang mau ditanyain enggak? Enggak, Kak, pas. Udah nih, nggak ada yang mau ditanyain. Kira-kira SPLTP segitu aja sih menurutku. Pinter-pinter kalian aja untuk cari yang mana yang bisa dieliminasi dan caranya paling cepat. Kayak ini nih. Kalian bisa langsung eliminasi 1 dan 2 karena langsung ketemu nilai X-nya. Di sini 2Y, sini 2Y, sini Z, sini Z. Jadi kan bisa langsung dicoret. Nah, nanti lo udah dapat X-nya. X-nya udah dapat, mau gak mau kalian eliminasi, jangan 1 dan 2 lagi ya. Kalian cari lagi persamaan lain. Boleh 1, 3 atau 2, 3. Tadi aku cobanya tadi gimana ya? 2X sama 2Y. Aku coba tadi 2 dan 3. Nanti dapat si Z. Dan kalau udah dapat X dan Z-nya langsung substitusiin aja. Oke, kira-kira segitu. Nggak ada yang mau ditanyain kan? Kalau ada yang masih kurang ngerti, boleh ditanya. Aman Kak, ngerti. Untuk A gimana? Ada mau tambahan nggak? Mungkin tambahan dikit buat yang tadi pecahan. Ketika kita udah dapat nilai A-nya 1, B-nya 1, sama C-nya 1, itu kan masih permisalan ya. Berarti 1 per X sama dengan A. Berarti 1 per X-nya sama dengan 1. Berarti nilai X-nya sama dengan 1. Gitu aja sih. Sampai Z. Sama. Iya, aku ternyata belum menjelaskannya itu. Tadi kan aku dapatnya itu nilai A, B, dan C-nya kan. Dan itu tuh A, B, dan C-nya aku misalkan 1 per X, 1 per Y, 1 per Z. Nah, itu aku langsung ibaratkan A itu jawabannya karena dia jawabannya sama-sama 1 gitu. Jadi nggak berpengaruh. Tapi kalau misalnya ketemu A-nya itu bukan di bilangan 1, berarti nanti harus dimasukin lagi. Jadi kan aku dapatnya itu A1. Sedangkan aku misalkan 1 per X sama dengan A. Berarti kan nggak akan ubah nilai kan. Jadi 1 per X sama dengan A1, X-nya sama dengan 1 gitu. Tapi kalau misalnya aku dapatnya tadi untuk A, B, C-nya itu misalnya bukan 1 gitu. Aku taruh sini ya. Misalnya B sama dengan 2. Nah itu X, Y, Z-nya bakalan berbeda. B itu kan tadi kan 1 per Y kan. 1 per Y sama dengan B. Nah, berarti 1 per Y sama dengan 2. Y-nya adalah setengah. Kayak gitu. Kalau misalnya A, B, C-nya 1, bisa langsung kalian ibaratkan aja, itu tuh nilai X, Y, Z. Tapi, kalau misalnya bukan 1, harus kalian masukin lagi ke perumpamaan yang udah kalian buat. Kayak gitu kira-kira. Oke, teman-teman, gimana? Udah paham kan? Untuk persamaan linear 3 variabel ini? Paham Kak. Oke, berarti cukup dari kami segitu. Ada mau nambah lagi ya nih? Nggak ada Kak, cukup.
Ya, ada udah 16.50. Materinya udah beres, berarti gimana nih Al? Gimana nih Al? Ngomong dong. Coba. Gak ada link eval. Oh iya. Itu diingetin. Thank you. Ada di slide terakhir gini. Ini slide-nya bakal dibenerin lagi ya. Ditambahin penyelesaiannya. Dan evalnya di sini. Ada juga untuk isi ulasan, jangan lupa kasih ulasannya ya. Jangan lupa diisi ya. Aku stop share screen-nya ya. Oke, karena udah sore, udah 16.51, materinya juga udah beres. Mungkin udah bisa selesai. Terus sekian dari kita berdua. Oke. Kira-kira segitu aja kan? Gimana Al? Cukup kok. Oke, cukup.